Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Nur Muhammad Heri. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial course dari Red Hat Academy, yaitu tentang OpenShift Administration 1 Operating a Production Cluster. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi ke pembahasan Red Hat Academy. Kalau kemarin kita sudah melakukan introduction terhadap kursus Red Hat OpenShift Administration 1, nah kali ini kita akan masuk ke chapter 1, yaitu Introduction to Kubernetes and OpenShift. Oke, langsung saja kita masuk ke section 1.1. Oke, chapter 1, Introduction to Kubernetes and OpenShift. Sebelumnya, kita translate terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di chapter kali ini kita akan membahas tentang containers dan Kubernetes. Habis itu nanti akan ada quiz, lalu juga ada membahas tentang Red Hat OpenShift komponen dan edisi. Lalu nanti ada juga panduan-panduan menggunakan konsol web OpenShift. Lalu nanti juga ada latihan yang dipandu. Lalu nanti ada materi lagi tentang pemantauan cluster OpenShift. Lalu dilanjutkan lagi tentang latihan. Lalu kita nge-lab dan quiz. Lalu diakhiri dengan ringkasan. Oke. Tujuan dari chapter ini agar kita bisa mengidentifikasi layanan cluster Kubernetes utama dan layanan platform OpenShift dan pantau dengan menggunakan konsol web. Oke, kita masuk ke pengantar kontainer dan Kubernetes. Red Hat OpenShift Container Platform (RHOCP) adalah platform yang lengkap untuk menjalankan aplikasi di cluster server. OpenShift didasarkan pada teknologi yang ada seperti kontainer dan Kubernetes. Kontainer menyediakan cara untuk mengemas aplikasi dan dependensinya yang dapat dieksekusi pada sistem apapun dengan runtime kontainer. Kubernetes menyediakan banyak fitur untuk membangun cluster server yang menjalankan aplikasi containers. Namun, Kubernetes tidak berniat untuk memberikan solusi lengkap, melainkan menyediakan titik ekstensi sehingga administrator sistem dapat menyelesaikan Kubernetes. OpenShift dibangun di atas titik ekstensi Kubernetes untuk menyediakan platform yang lengkap. Oke, kita masuk ke kontainer ikhtisar. Kontainer adalah proses yang menjalankan aplikasi secara independen dari kontainer lain pada inangnya. Kontainer dibuat dari image kontainer yang mencakup semua dependensi runtime aplikasi. Kontainer kemudian dapat dieksekusi pada setiap host tanpa memerlukan pemasangan ketergantungan pada host dan tanpa konflik antara dependensi dari kontainer yang berbeda. Ini bisa kita lihat untuk aplikasi dalam kontainer. Kalau misalkan ini menggunakan traditional OS, kalau ini kita menggunakan kontainer. Kalau kita traditional OS, kita butuh hardware OS, lalu dibangun beberapa libs, baru nanti kita pasang dari lib itu sebuah aplikasi. Tapi kalau misalkan kita menggunakan container, kita membangunnya di atas hardware dan host OS. Lalu kita buat sebuah kontainer untuk membuat sebuah aplikasi yang nanti di dalamnya juga langsung ada libsnya. Oke, lanjut. Kontainer menggunakan fitur kernel Linux seperti namespace dan control group atau cgroups. Misalnya kontainer menggunakan kelompok untuk manajemen sumber daya seperti alokasi waktu CPU dan memori sistem. Namespace mengisolasi proses dan sumber daya wadah dari wadah lain dan sistem inang. Oke. Kita masuk ke Kubernetes ikhtisar. Kubernetes adalah platform yang menyederhanakan penyebaran, manajemen, dan penskalaan aplikasi kontainer.
Anda dapat menjalankan kontainer pada sistem Linux apapun dengan menggunakan alat seperti Podman. Pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk membuat layanan kontainer yang misalnya dapat berjalan melintasi klaster untuk redundasi. Kubernetes menciptakan klaster yang menjalankan aplikasi di beberapa node. Jika node gagal, maka Kubernetes dapat merestart aplikasi yang berbeda. Oke. Lalu apa saja sih fitur dari Kubernetes? Nah, Kubernetes menawarkan fitur berikut ini, yaitu penemuan layanan dan load balancing. Lalu ada pensiun horizontal, lalu ada juga pensembuhan diri, lalu peluncuran otomatis, rahasia dan manajemen konfigurasi, dan juga operator. Oke, konsep arsitektur Kubernetes. Kubernetes menggunakan beberapa server yang juga disebut node. Untuk memastikan ketahanan dan skalabilitas aplikasi yang dikelola, node ini bisa menjadi mesin fisik atau virtual. Node datang dalam dua jenis yang masing-masing memberikan aspek yang berbeda dari operasi cluster. Oke, di sini kita bisa lihat dari komponen Kubernetes. Oke, meskipun server dapat bertindak sebagai node pesawat kontrol dan node komputasi, dua peran biasanya dipisahkan untuk peningkatan stabilitas keamanan dan pengelolaan. Kubernetes cluster dapat berkisar dari cluster single node kecil untuk cluster besar dengan hingga 5.000 node. Oke, kita masuk ke Kubernetes API dan model konfigurasi. Kubernetes menyediakan model untuk menentukan beban kerja untuk berjalan di cluster. Administrator mendefinisikan beban kerja dalam hal sumber daya. Semua jenis sumber daya bekerja dengan cara yang sama dengan API yang seragam. Alat-alat seperti kubectl perintah dapat mengelola sumber daya dari semua jenis, bahkan jenis sumber daya custom. Kubernetes dapat mengimpor dan mengekspor sumber daya sebagai file text. Dengan bekerja dengan definisi sumber daya dalam format teks, administrator dapat menjelaskan beban kerja mereka, alih-alih melakukan urutan operasi yang tepat untuk membuatnya. Pendekatan ini disebut manajemen sumber daya deklaratif. Ini bisa kita lihat contoh dari manajemen sumber daya yang deklaratif dari Kubernetes. Oke. Kita lanjut. Ya, di sini ada quiz. Di sini ada konsep dan description. Nah, descriptionnya bisa kita pilih dari sini. Oke, kita lanjut. Penemuan layanan dan load balancing. Nah, itu termasuk ke dalam konfigurasi jaringan otomatis untuk komunikasi cluster transparan. Pensiun horizontal. Dia adalah perubahan otomatis dalam jumlah replika aplikasi untuk merespon beban. Pensembuhan diri. Pensembuhan diri itu pemanstart ulang otomatis aplikasi yang gagal atau tidak tersedia. Peluncuran otomatis berarti manajemen contoh versi aplikasi yang berbeda. Lalu ada rahasia dan manajemen konfigurasi. Lalu konfigurasi aplikasi secara eksternal dari image container. Lalu manajemen sumber daya yang dekoratif. Berarti rekonsiliasi deskripsi keadaan cluster yang dimaksudkan. Image container adalah format kemasan aplikasi yang kompatibel dengan runtime aplikasi. Oke, jadi untuk penemuan layanan dan load balancing, jawabannya adalah konfigurasi otomisasi untuk cluster jaringan komunikasi dengan bentuk transparan. Untuk pensiun horizontal adalah perubahan otomatis dalam jumlah replika beban aplikasi untuk merespon beban. Oke. Lalu pensembuhan diri adalah pemanstart ulang otomatis aplikasi yang gagal
atau tidak tersedia. Lalu peluncuran otomatis dalam manajemen, contoh versi aplikasi yang berbeda. Lalu ada rahasia dan manajemen, dia konfigurasi aplikasi secara eksternal dari image kontainer mereka. Lalu manajemen sumber daya yang dekoratif, itu rekonsiliasi keadaan, deskripsi cluster yang dimaksud. Lalu ada image container, adalah format yang compatible aplikasi dengan runtime container. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan Red Hat OpenShift, komponen, dan edisi. Oke, di sini ada pengantarnya. Kubernetes menyediakan banyak fitur untuk menjalankan beban kerja kontainer pada cluster. Namun untuk beberapa fitur, Kubernetes hanya menyediakan blok bangunan untuk mengimplementasikannya. Karena lingkungan yang berbeda, mungkin memerlukan solusi yang berbeda. Administrator Kubernetes dapat memilih solusi yang ada atau menerapkan solusi mereka sendiri agar sesuai dengan persyaratan spesifik mereka. Oke. OpenShift menggunakan keterbukaan Kubernetes untuk membangun solusi lengkap dengan menambahkan fitur-fitur berikut ke cluster Kubernetes. Ada alur kerja pengembangan terintegrasi, ada pengamatan, manajemen server. Oke. OpenShift menyediakan prosedur instalasi dan pembaruan untuk banyak skenario. Selain itu, host dalam cluster menggunakan Red Hat Enterprise Linux Core OS atau RHEL OS sebagai sistem operasi yang mendasarinya. RHEL Core OS adalah sistem operasi yang dapat diubah, yang dioptimalkan untuk menjalankan aplikasi kontainer. RHEL Core OS menggunakan kernel dan paket yang sama dengan Red Hat Enterprise Linux. OpenShift juga menyediakan fitur untuk mengelola RHEL Core OS mengikuti model konfigurasi Kubernetes. OpenShift juga membawa alat terpadu dan konsol web grafis untuk mengelola semua kemampuan yang berbeda dan peningkatan tambahan seperti langkah-langkah keamanan yang lebih baik. Diagram ini menunjukkan banyak proyek yang menyediakan berbagai fungsi dalam setiap cluster OpenShift. Oke, jadi ini adalah proyek dari OpenShift yang bentuknya open source yang bisa kalian gunakan untuk membantu dalam administrator Kubernetes. Oke, karena fitur OpenShift dibangun di atas Kubernetes, administrator sering dapat mengoperasikan fitur ini dengan menggunakan pengetahuan Kubernetes yang ada. Selain pengetahuan Kubernetes, administrator OpenShift dapat menggunakan sebagian besar produk yang sudah ada yang dirancang untuk Kubernetes. Oke. Sini ada Red Hat edisi OpenShift. Ini bisa kalian lihat edisi dari produk OpenShift. Mitra cloud public seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, IBM Cloud, dan Google Cloud masing-masing memberikan akses cepat ke penyebaran Red Hat OpenShift yang sesuai permintaan. Penyebaran yang dikelola ini menawarkan akses cepat ke cluster pada infrastruktur yang dapat diandalkan dari penyedia cloud terpercaya Red Hat. Anda juga dapat menggunakan cluster Red Hat OpenShift dengan menggunakan installer yang tersedia pada infrastruktur fisik atau virtual, baik di tempat atau di cloud public. Penawaran yang dikelola sendiri ini tersedia dalam beberapa bentuk. Oke, kita lanjut. Oke, ada quiz lagi. Ini quiz tentang Red Hat OpenShift, komponen, dan edisi. Oke, konsep dari Kubernetes. Kubernetes itu platform aplikasi yang didasarkan pada kontainer yang tidak menyediakan fitur seperti aplikasi bangunan. Oke, Red Hat OpenShift Container Platform. Itu adalah platform aplikasi lengkap yang dibangun di atas kepanjangan Kubernetes. Lalu juga Red Hat OpenShift Platform Plus, berarti adalah penawaran diperpanjang yang mencangkup registry kontainer. Oke.
Red Hat OpenShift Local adalah sebuah sistem untuk menyebarkan OpenShift ke komputer lokal untuk pengujian dan eksplorasi. Oke. Lalu ada layanan terkelola OpenShift. Itu adalah penawaran OpenShift di mana Red Hat dan penyedia cloud memikul tanggung jawab. Terus ada penawaran yang dikelola sendiri, OpenShift. Penawaran OpenShift di mana Anda memiliki kontrol, fleksibilitas, dan tanggung jawab yang lebih besar. Dan terakhir, Red Hat perusahaan Linux Core OS, RLOS, adalah sistem operasi yang tidak berubah dan dioptimalkan untuk menjalankan aplikasi containers. Oke, mari kita lanjut. Oke, di sini ada panduan untuk menggunakan konsol web OpenShift. Red Hat OpenShift Web Console menyediakan terbuka menggunakan grafis untuk melakukan banyak tugas administratif untuk mengelola cluster. Konsol web menggunakan API Kubernetes dan API ekstensi OpenShift untuk memberikan pengalaman grafis yang kuat. Menu tugas dan fitur dalam konsol web selalu tersedia dengan menggunakan CLI. Konsol web menyediakan kemudahan akses dan manajemen untuk tugas-tugas kompleks yang dibutuhkan administrasi cluster. Oke. Sini mengakses konsol web OpenShift. Anda mengakses konsol web dengan browser web modern. URL konsol web umumnya dapat dikonfigurasi dan Anda dapat menemukan alamat untuk konsol web cluster Anda dengan menggunakan OC, Command Line Interface CLI. Dari terminal, Anda harus terlebih dahulu mengautentikasi ke cluster melalui CLI dengan menggunakan OC, login, -u, username, -p, password, API endpoint, dan portnya. Sebagai contoh seperti ini, OC login -u developer, -p developer, database API OCP4, example.com, 6443. Oke. Kemudian Anda mengeksekusi OC wami -show min console perintah untuk mengambil URL konsol web. Oke, setelah itu kalian bisa membuka URL ini di browser kalian. Lalu nanti muncul seperti ini. Ya, lalu nanti kalian masuk menggunakan kredensial untuk mengakses cluster yang nanti akan membawa Anda ke halaman rumah untuk menggunakan konsol web. Jadi bentuknya seperti ini. Perspektif konsol web. Konsol web OpenShift menyediakan administrator dan developer perspektif konsol. Tata letak menu sidebar dan fitur yang ditampilkan berbeda antara menggunakan perspektif konsol. Item pertama pada menu sidebar konsol adalah switcher perspektif untuk beralih di antara administrator dan developer yang perspektif. Oke. Kita secara default konsol menampilkan halaman home overview yang memberikan sekilas cepat konfigurasi cluster awal, dokumentasi dan status cluster umum, navigasi rumah, proyek, untuk daftar semua proyek di cluster yang tersedia. Untuk kredensial yang digunakan, Anda mungkin awalnya membaca dengan teliti operator hub, halaman operator, lalu ke operator hub, yang menyediakan akses ke koleksi operator yang tersedia untuk cluster Anda. Dengan menambahkan operator ke cluster, Anda dapat memperluas fitur dan fungsi yang disediakan oleh cluster OpenShift Anda. Gunakan filter pencarian untuk menemukan operator yang tersedia untuk meningkatkan cluster dan untuk menyediakan aspek OpenShift yang Anda butuhkan. Lalu pilih proyek apapun atau gunakan fitur pencarian untuk menemukan proyek-proyek tertentu. Untuk mengunjungi katalog pengembang untuk proyek itu, di mana aplikasi layanan sumber daya atau pembangun sumber gambar tersedia. Oke. Di sini ada pengenalan, itu pertama sini ada pods. Pods itu adalah unit
terkecil dari aplikasi kontainer yang dikelola Kubernetes. Sebuah pod terdiri dari satu atau lebih kontainer. Ada penyebaran, yaitu unit operasional yang menyediakan manajemen granular dari aplikasi yang sedang berjalan. Lalu ada project, ruang nama Kubernetes dengan anotasi tambahan yang memberikan kemeriukur multinansi untuk aplikasi. Bisa ada rute, yaitu konfigurasi jaringan untuk mengekspos aplikasi dan layanan Anda ke sumber daya di luar cluster. Ada operator, yaitu paket aplikasi Kubernetes yang memperluas fungsi cluster. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini ada latihan yang dipandu. The guide exercise. Ada tentang navigasi konsol web OpenShift. Oke. Sebelumnya kita nyalakan dulu laboratorium lab kita untuk praktek. Opening in new tab. Oke, ini kita luncurkan. Kita masuk ke lab. Oke. Sebelumnya ini masih stop, jadi kita start terlebih dahulu untuk memulai. Oke. Sedang starting. Oke, kita tunggu sampai aktif. Sambil menunggu, kita coba baca dulu terlebih dahulu. Oke, akses cluster OpenShift dengan menggunakan konsol web dan halaman ulasannya untuk mengidentifikasi layanan cluster OpenShift utama. Nanti hasil dari pembelajaran ini adalah kita dapat menjelajahi fitur dan komponen Red Hat OpenShift dengan menggunakan konsol web, lalu membuat aplikasi sampel dengan menggunakan perspektif developer di konsol web, lalu beralih ke perspektif administrator dan periksa sumber daya yang dibuat untuk aplikasi sampel. Lalu gunakan konsol web untuk menggambarkan node, cluster, jaringan, penyimpanan, dan autentikasi. Lalu melihat operator cluster, default pod, penyebaran, dan layanan. Oke. Nanti sebagai yang student, nanti kita masuk sebagai penggunanya yaitu student. Lalu kita berjalan di workstation machine menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini. Oke. Nanti tinggal kita ikutin instruksi-instruksinya. Oke. Oke. Oke, sini aktif semua, kita open console. Oke. Pertama kita buka dulu terminalnya. Kita tarik ke tengah ya. Oke. Pertama kita start dulu labnya, lab start intro navigate. Kita starting. Ini lagi memverifikasi. Kita tunggu saja. Nanti sebagai developer pengguna. Jadi setelah labnya berjalan, nanti kita akan login ke OpenShift-nya. Pertama kita sambungkan dulu menggunakan CLI dengan perintah OC login menu developer min p developer.
lalu nanti ini URL API-nya dan portnya 6443. Oke, sini udah selesai. Kita tinggal OC login min-u developer min-p developer, lalu masuknya di https ocp4.example.com, portnya 6443. Oke, OC login min-u min developer. Oke, bener ya. Bentar. Error dia PCP lookup PCP4. Nah, source verify. You have provide the correct OCP4. Oh, ada API-nya. Sorry. API.ocp4 example.com. Oke, sukses. Oke, lalu kita langsung mengidentifikasi URL untuk konsol web OpenShift. OC wami min show min console. OC wami min show min console. Oke, ini link untuk kita masuk ke OpenShift. Kita buka saja. Sini kita kontrol klik. Oke. Sini kita buka Firefox-nya. Oke, kita tunggu. Buka browser web dan navigasikan ke http console.ocp4, baik mengetik URL di browser atau klik kanan dan pilih open link dari terminal. Lalu masuk ke konsol web OpenShift sebagai developer pengguna. Klik Create Manajemen Identitas dan login sebagai developer pengguna dengan developer kata sandinya. Oke. Ini kita logout. Oke. Kita Red Hat Identity Management. Kita masuk sebagai developer. Passwordnya adalah developer. Oke, kita login. Oke, lalu kita gunakan developer perspektif konsol web untuk membuat project pertama. Oke, dari getting start, bagian dalam add plus add halaman, klik buat project baru untuk membuat create project ini here. Oke. Kita di sini masuk sebagai developer. Oke, di sini ada add. Habis itu masuk ke create project, a new project. Oke. Create a new project. Oke, namanya intro navigate. Lalu ini project for the intro navigate exercise. Oke, setelah itu klik buat untuk membuat project. Oke, kita create. Oke, sudah ya. Di sini klik topologi untuk melihat project. Oke. Menyebarkan aplikasi dan sampel dalam project, pilih start membangun link aplikasi Anda untuk menelusuri aplikasi sampel yang tersedia. Pilih start. Oke, start building your application. Lalu masuk ke Apache dalam bidang
dalam bilah pencarian untuk melihat aplikasi sampel yang tersedia untuk penyebaran. Oke, berarti dari sini kita cari Apache. Di sini kita pilihnya build image ya, yang berarti yang ini. Oke, pilih opsi sampel dari Apache HTTP server HTTPD dari daftar aplikasi yang tersedia, lalu klik buat dari panel samping. Oke, lalu sini kita create. Nah, gunakan application test untuk nama aplikasi dan penyebaran. https git.ocp4 example.com/developer/httpd x.git. Oke, kita masukin git repo-nya itu ya, https git.ocp4 example.com developer httpd x.git. Oke, lalu pilih tipenya GitLab. URL is valid but cannot be reached. https git.ocp4 example.com. Benar, example.com developer httpd x-git. Coba kita show original, takutnya jangan salah. Kita udah sampai di sini ya. httpd x-git bener, https git.ocp4. Oke, tadi sama dengan ya, salah ketik ya. Oke, lanjut. Application test, application namanya kita beri application test. Application test. Oke. The Prologue page open and display application test and deployment. Oke, bentar. Oke. Oke. Ini kita langsung create ya. Sini kita create. Oke. Lihat detail penyebaran untuk aplikasi tes aplikasi. Pilih application test penyebaran untuk melihat rincian aplikasi. Oke.
Pilih daftar tindakan untuk melihat counter yang tersedia di application tes penyebaran. Oke, kita pilih action. Ini di sini ada edit application grouping, ada edit pot count, habis itu ada add horizontal pot auto scaler, ada strobe budget post routes, start at hard storage, edit update strategi, edit resource limit, edit HTTP exit, dan lain sebagainya. Oke. Itu beralih ke dalam administrator perspektif dan memeriksa penyebaran. Oke. Kita beralih ke administrator. Dari konsol web OpenShift, cari panel kiri jika Anda tidak melihat klik developer, klik administrator. Oke. Pilih project intro navigasi untuk membuka halaman detail project. Halaman ini mencakup gambaran umum dari project seperti status project dan rincian sumber daya. Ini ada ini project ya, benar. Kita klik ya. Oke. Lihat application test, pods, dan penyebaran. Dari menu konsol web OpenShift, navigasikan ke workloads pod untuk melihat application test. Workloads pod. Ya, ada TP exit. Navigasi ke beban kerja penyebaran untuk melihat daftar penyebaran dalam project. Oke. Cron job. Penyebaran ya. As workload spot, terus itu workloads deployment. Oke, ini ya HTTP exit nya. Lalu klik application test untuk melihat deployment detail. Oke, ini kita klik application test di deployment details. Oke, ada satu spot. Oke, kita bisa ubah nama ini. First, to view the application test service and route. Navigate to networking service and click application test. Oke, kita masuk ke networking service. Oke, kita klik application testnya. Oke. Setelah itu navigate rute application. Oke. Habis itu kita bisa
root ya, root. If you get to not working, root and klik application test. Oke, kita networking lagi, kita pilih root. Oke, ini ya. Nah, habis itu delete the project and log out of the web console. Habis itu caranya kita ini menghapus project dari OpenShift Web Console. Menu navigate ke home project, lalu pilih actionnya delete project. Oke, seperti ke home lagi, project. Nah, itu di sini di titik 3 kita bisa klik. Misalnya kita delete project. So di sini kita tulis namanya sebagai verifikasi agar kita untuk bisa menghapus. Oke, terus kita delete. Oke, ini lagi terminating. Oke, habis itu kalau misalkan sudah logout dari web console. Oke, udah ya, yang ada hilang. Oke, kita habis itu kita logout. Ini kita logout. Nah, habis itu login OpenShift Web Console as the admin user to inspect additional cluster details. Oke. Sini kita login lagi sebagai admin dan passwordnya adalah Red Hat OCP. Admin. Di sini kita passwordnya adalah Red Hat OCP. Ya, habis itu from the OpenShift Web Console operator to install operator. Each operator provides a specific function for the cluster. Select an individual operator to display its detail. Oke. Dari sini kita pilih operator, lalu ke install operator. Ini bisa kita lihat yang tersedia dari install operator. Lalu kita pindah lagi ke workloads dan lalu pods. Oke, workload pods. Nah, ini review the list of all pods in the cluster. Nah, oke. Di sini untuk kita melihat semua pods yang ada di cluster. Nah, nih ada Alert Manager, CDP Server, Dedication dan lain-lain. Oke. Lalu navigasi ke workload deployment untuk melihat list deployment cluster. Oke, kita pergi ke deployment. Di ini untuk melihat list semua deployment yang ada di cluster. Oke, nanti masuk juga ke networking service untuk melihat semua service yang ada di cluster. Oke. Dah, habis itu kita langsung aja logout dengan klik administrator lalu select logout. Oke. Oke, selesai. Jangan lupa kita untuk matikan labnya. Ganti start jadi finish. Oke, selesai. Kita exit aja. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan ngebahas tentang monitor OpenShift cluster. Oke, kita masuk lagi Indonesia.
Menavigasi panel events, compute, dan observe dari konsol web OpenShift untuk menilai keadaan keseluruhan cluster. Oke. Gambaran node mesin dan konfigurasi mesin. Di Kubernetes, node adalah sistem tunggal di cluster di mana Polon dapat berjalan. Sistem ini adalah salah satu dari komputer logam virtual atau cloud yang merupakan anggota cluster. Node menjalankan layanan yang diperlukan untuk berkomunikasi dalam cluster dan menerima permintaan operasional pesawat kontrol. Ketika Anda menyebarkan pod, node yang tersedia ditugaskan untuk memenuhi permintaan. Sedangkan istilah node dan mesin sering dipertukarkan. Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP menggunakan istilah mesin lebih spesifik. Di OpenShift mesin adalah sumber daya yang menggambarkan node cluster. Menggunakan sumber daya mesin sangat berharga saat menggunakan penyedia cloud public untuk menyediakan infrastruktur. Sebuah mesin config sumber daya mendefinisikan keadaan awal dan setiap perubahan pada file layanan pembaruan sistem operasi dan versi layanan OpenShift yang kritis untuk kubectl dan CRI. Layanan OpenShift bergantung pada mesin config operator MCO untuk mempertahankan sistem operasi dan konfigurasi mesin cluster. Oke. Nah, ini mengidentifikasi kesalahan dari nodes. Nah, administrator secara rutin melihat log dan terhubung ke node di cluster dengan menggunakan terminal. Teknik ini diperlukan untuk mengelola cluster dan untuk memperbaiki masalah yang muncul dari konsol web. Navigasikan compute node untuk melihat daftar semua cluster. Jadi nanti ke compute lalu nodes. Ini kita sebagai administrator ya. Lalu klik nama node untuk menavigasikan ke halaman ikhtisar untuk node. Pada halaman ikhtisar node, Anda dapat melihat log node atau terhubung ke node dengan menggunakan terminal. Seperti ini. Dari halaman sebelumnya, di konsol web, lihat log dan selidiki informasi sistem untuk membantu pemecahan masalah dan remediasi untuk masalah node. Nah, nanti ada juga terminalnya yang disediakan. Setelah kita dapat mengakses log pod, administrator sering membaca dengan teliti kepala untuk menilai kesehatan pod yang dikerahkan atau untuk memecahkan masalah penyebaran pod. Navigasikan ke pods, halaman workloads pods untuk melihat semua pod di cluster. Jadi ke workloads pods. Anda dapat memfilter dan memesan pola yang dengan project dan oleh bidang lainnya. Untuk melihat halaman detail pod, klik nama pod dalam daftar. Oke. Lanjut, masuk ke halaman rincian pod tautan metrik. Red Hat OpenShift Container Platform Metric dan peringatan. Dalam cluster RHOCP, titik terakhir layanan HTTP menyediakan metrik data yang dikumpulkan untuk memberikan informasi untuk memantau cluster dan kinerja aplikasi. Metrik ini dituliskan pada tingkat aplikasi untuk setiap layanan dengan menggunakan perpustakaan klien yang disediakan oleh Prometheus. Alat pemantauan dan peringatan open source, data metrik tersedia dari layanan /metrik titik akhir. Oke. Ini ada untuk melihat acara events yang terjadi. Ini Red Hat OpenShift Platform API. Nah, nanti ada home, nanti API Explorer. Oke. Kita lanjut aja ya. Oke, di sini ada panduan untuk monitoring OpenShift cluster. Nah, nanti di sini, oke, hasil dari sini kita bisa menjelajahi dan menunjukkan fitur komponen pemantauan, jelajahi halaman ikhtisar untuk memeriksa status cluster, gunakan koneksi terminal ke master terminal 1 node untuk melihat KRIO dan kubelet layanan. Oke,
Jelajahi halaman pemantauan konfigurasi aturan peringatan (ETC dashboard layanan). Jelajahi halaman acara dan memfilter acara berdasarkan nama, sumber daya, jenis, dan pemesanan. Nanti kita masuk sebagai student, lalu gunakan workstation mesin, menggunakan perintah untuk mempersiskan sistem untuk latihan ini. Oke. Nanti kita latihan. Oke ya. Kita buka lagi di sini application. Oke, kita lanjut. Pertama kita start dulu labnya. Let's start intro monitor. Oke, kita lab start intro monitor. Kita lagi mau verifikasi. Oke, clicking. Oke, selesai. Terus kita login sama kita di pakai developer. Oke, masih ada nggak ya? Nah nih, OC login min u developer min p developer https API UCP 4 example.com 6443. Oke, login. Oke, sukses. Lalu kita coba mail lagi. Nah nih. Oke, setelah itu buka. Lalu kita masuk sebagai admin dengan Red Hat OCP. Oke. Sini namanya admin. Passwordnya adalah Red Hat OCP. Oke, login. Oke. Lalu masuk ke Xvisor cluster. Oke, ini ya. Lalu gulir ke bawah untuk melihat status yang memberikan ringkasan kinerja cluster dan kesehatan. Nih. Status. Nih, status nih. Lalu bergulir untuk melihat pemanfaatan cluster yang berisi metrik. Nah nih. Lalu ada detail. Nah, detailnya ini. Detail mana detail? Oh nih. Di details. Lalu gulir ke bawah untuk cluster inventory. Nah ini ada cluster inventory. Setelah itu dari yang berisi notepad, storage class, dan persistent volume halaman. Bagian terakhir berisi activity. Activity-nya ini. Activity, oke. Gunakan konsol web OpenShift untuk mengakses terminal. Simple dari terminal menentukan status kubectl layanan agar node dan cherry layanan antarmuka runtime container. Oke. Compute node. Ini compute. Oke, ini. Oke, habis itu klik link master 01-nya. Oke, kita klik. Oke. Lalu kita masuk ke terminal. So, kita chroot/host. Nah, masih loading ya.
Oh, salah, sistem CTL status. Cube CTL. Kurang. Eh, oh, kubelet. Nggak salah. Nah, lalu tekan key untuk keluar. Oke. Coba. Oke, lanjut. Melihat status CRI. Oh lah ya, dengan sistem CTL status CRI. Oke, lalu tekan key. Jadi kita dapat juga memeriksa pemantauan cluster dan konfigurasi aturan peringatan. Oke, kita bisa ke observe to alerting. Nah, dari menu konsol OpenShift navigation ke observe yang memperingatkan untuk melihat informasi peringatan cluster. Oke, kita pilih yang alerting row. Nah, nanti habis itu kita filter aturan peringatan dengan nama storage classes. Oke. Di sini storage classes. Nah, nanti ada multiple, nanti kita klik. Oke. Sini klik untuk melihat rincian aturan peringatan, periksa definisi, deskripsi, dan ekspresi aturan untuk aturan. Oke. Periksa metric cluster. Oke. Kita masuk ke bagian observe, lalu metric. Klik contoh query untuk mengisi grafik metric data sampel. Insert example metric. Nah, habis itu dari grafik mulai yang di atas, titik manapun pada timeline untuk melihat data terperinci. Oke, misalkan kita ke sini, nah nanti akan muncul sebuah data dengan tanggal waktu gitu. Oke. Nanti kita juga lihat log event. Nanti masuk ke home lalu event. Masuk ke home lalu event. Scroll ke bawah untuk melihat aliran yang dipesan secara kronologis yang berisi peristiwa cluster. Ini nanti isinya peristiwa event, waktu event, sesuai urutan ini, bertanggal dan waktu. Nah, nanti filter peristiwa dengan nama sumber daya jenis. Nah, dari drop down sumber daya, gunakan bilah pencarian untuk menyaring pot istilah dan pilih kotak berlabel pot untuk menimpulkan peristiwa yang berhubungan dengan sumber daya itu. Oke, di sini kita cari pot. Bener gak ya?
research. Kita cari port. Nah ya nih, centang potnya ya. Terus memperbaiki filter dengan memilih normal. Oke. Ini kita hapus saja. Tipsnya kita pilih normal. Oke. Setelah kita pilih, cari dengan started container. Started container. Oke. Nanti mencari hasil menggunakan bidang teks untuk dalam mengambil peristiwa yang cocok. Untuk mengambil peristiwa yang cocok yang berhubungan dengan pot dengan kondisi normal. Nah, started container. Oke. Oke. Sudah kita ngelap, bisa kita finish. Kita close saja. Bentar, ini kita close. Lalu kita finish labnya. Finish. Oke. Nah, kita lanjut aja. Oke, di sini ada lab untuk pengenalan Kubernetes dan OpenShift. Jadi nanti labnya ini untuk menjawab quiz. Oke, quiznya ada di yang selanjutnya. Kita buka aja 2. Oke. Sebentar. Oke. Kita lanjut untuk lihat quiznya. Nah, ini. Oke. Kita masuk dulu sebagai workstation dan kita start. Oke. Kita start intro review. Oke. Oke, selesai. Lalu kita masuk ke konsol platform container Red Hat OpenShift container dengan Red Hat Identity Management sebagai admin pengguna dengan Red Hat OCP password dan meninjau jawaban untuk quiz sebelumnya. Oke. Apa udah mandi itu entar dulu. Oke. Pertama kita seperti biasa muncul lagi. Setelah coba kita coba ini kita buka. Lalu kita masuk sebagai admin. Oke. Tadi belum login. Oke, ini admin. Lalu kita login ulang. Kita log out. Lalu masuk ke identity management. Nama penggunanya adalah admin. Passwordnya adalah Red Hat OCP. Oke, kita login. Oke, selesai. Lalu lihat versi cluster pada halaman ikhtisar untuk cluster. Oke. Kita di sini masuk ke home, lalu pilih overview. Ya, ini udah. Oke, terus kita scroll ke bawah untuk melihat cluster detail.
Nah, ini detailnya. Oke. OpenShift versionnya itu 4.14.0. Jadi ini jawabannya 4.14.0. Lalu yang ketiga, lihat jenis tingkat keparahan peringatan yang tersedia dalam filter pada halaman peringatan. Oke. Kita bisa masuk ke menu observe. Nah, ini lalu pilih alerting. Alert. Nah, oke. Oke, nanti di sini kita lihat di filter. Coba bentar. Oke. Di sini ada critical 0, warning 3, habis itu info 1, info 1. Oke. Which 3? Just 3. Nah, nanti di sini jawabannya adalah warning. Habis itu nanti ada juga info, fearing critical ops origin. Info critical warning. Nah, nih. Oke. Warning info critical. Begini ya. Nah, habis itu lanjut. Lihat tabel untuk DNS query route. Oke, berarti kita masuk ke networking route. Networking routes. Nah, di sini kita coba cari namanya Thanos Query. Nah, ini kita klik aja ya. Nah, lalu nanti di sini kita lihat jawabannya which 3 Thanos Query. Di sini ya, yang kiri ini. App Kubernetes IO Components Query Layer. Lalu App Kubernetes Tenant Query juga. Ini. Lalu App Kubernetes part of OpenShift ada gak? Ah, ini ada. Coba kita cek apakah yang 032 ada. Soalnya di sini kita hanya memiliki 3. Ada ya? 030 cek 2. Bentar kita lihat. Ada semuanya ya. Part of OpenShift monitoring Kubernetes EU. Version 0.30.2 OpenShift Storage. Oh, nggak ada ya OpenShift Storage, juga ada ya OpenShift Monitoring. Jadi yang ini. Oke. Lanjut. Lihat kelas penyimpanan yang tersedia di cluster. Oke. Kita berarti masuk ke storage. Lalu storage classes. Nih. Oke. Kita pilih di sini nomor 4 ya.
Oke, pilih 2 ya. Di sini ada LVMS VGA1 ini. Lalu sama NFS storage. Ini ya, yang ini ya. NFS storage. Nah, oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan terakhir. Lihat operator yang diinstal untuk cluster. Oke. Berarti kita masuk dulu ke operator. Nah. Dulu install operator. Choose 3, pilih 3. Di sini 1 ya. Ini. Metal LB operator. Soalnya cuma ada 1 ya. Oke. Ada. Seharusnya dapat ya. Coba kita lihat. Seharusnya ada LVM storage sama packet server. Tapi di sini nggak ada ya. Oke, ada. Kita lanjut aja. Oke, kita masuk ke terakhir yaitu ringkasan atau kesimpulannya. Bentar. Indonesia. Kita translate. Oke. Ringkasan. Oke. Pertama, kontainer. Kontainer adalah proses yang enkapsulasi yang mencakup dependensi runtime yang diperlukan untuk aplikasi untuk dijalankan. Kontainerisasi membahas tantangan pengembangan aplikasi di sekitar portabilitas kode untuk membantu menjalankan aplikasi secara konsisten dari lingkungan yang beragam. Kontainerisasi juga bertujuan untuk memodulasi aplikasi untuk meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan pada berbagai komponen aplikasi. Saat menjalankan kontainer dalam skala besar menjadi menantang untuk mengkonfigurasi dan memberikan aplikasi ketersediaan tinggi dan untuk mengatur jaringan tanpa platform kontainer seperti Kubernetes. Episode pod adalah unit organisasi terkecil untuk aplikasi containers dalam cluster Kubernetes. Red Hat OpenShift Container ke platform RH-OCP menambahkan fungsi kelas enterprise ke platform kontainer Kubernetes untuk memberikan kebutuhan bisnis yang lebih luas. Sebagian besar tugas administratif yang dilakukan administrator dan pengembang cluster tersedia melalui konsol web RH-OCP. Logmetrik peringatan koneksi terminal ke node dan polong di cluster dan banyak fitur lainnya tersedia melalui konsol web RH-OCP. Oke, sepertinya kita sudah selesai di chapter 1. Besok akan kita bahas lagi chapter 2 yaitu Kubernetes and OpenShift Command Line Interface dan API. Oke, terima kasih.